Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi ya, hari ini gue akan ngebahas rahasia-rahasia orang kaya yang sengaja disembunyikan. Ya, jadi banyak elit global, terus juga banyak orang kaya itu tidak pernah sharing ilmu-ilmu yang mereka punya kepada menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sukses, itu biasanya eh, minimal lu harus punya orang tua yang sukses dulu. Biasanya tuh generasinya turun menurun gitu ya, di misalnya makanya ilmunya itu diturunin ke anak-anaknya atau cucu-cucunya. Misalnya contoh, gue ini dulu orang tua gue karena kebanyakan karyawan, keluarga gue kebanyakan karyawan ya, orang tua juga karyawan, jadi gue nggak pernah diajarin gimana caranya jadi pengusaha gitu. Karena memang satu-satunya guru terbaik kita adalah orang tua kita. Nah, kalau misalnya teman-teman orang tuanya mungkin karyawan, pasti ya disuruh kerja terus dapat gaji seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya pengusaha sukses, pasti disuruh bisnis gitu. Makanya gue belajar ini dulu, belajar dari buku, dari seminar, dari workshop, segala macam gue makan gitu ya. Bahkan gue berani rela bayar mahal untuk mendapatkan informasi yang dirahasiakan ini. Jadi informasi-informasi gimana caranya bangun perusahaan, gimana cara jualan, gimana caranya membangun bisnis buat startup, terus gimana caranya ngatur cash flow dan banyak lagi ya. Jadi judul hari ini lah gimana apa namanya? Gua akan kasih tahu 5 aset yang harus kamu miliki. Jadi 5 aset yang harus kamu miliki yang biasanya dimiliki oleh orang kaya. Nah, by the way ini konten disponsori oleh Kartu Prakerja Bukalapak. Jadi jangan lupa kalau misalnya teman-teman membutuhkan skill ya, misalnya teman-teman mau dapat kerja gitu ya dengan gaji yang cukup besar, teman-teman kan harus memiliki skill gitu. Kalau teman-teman nggak punya skill, teman-teman susah dapat kerja. Nah, di sini teman-teman bisa belajar dari buku Prakerja Bukalapak gimana caranya mendapatkan skill-skill apa aja ya yang teman-teman butuhkan ya, soft skill semuanya ya, entah itu kamu mau desain, terus mau memasak, terus mau apapun yang kepengen teman-teman pelajari yang bisa menghasilkan uang, teman-teman bisa belajar belajar di Kartu Prakerja dari Bukalapak. Langsung aja ke Bukalapaknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman di sini adalah harus gimana caranya teman-teman mau kaya ya, teman-teman harus memiliki aset 5 ini. Jadi 5 aset ini teman-teman harus miliki ya, jika lu pengen kaya ya. Kita mulai dari paling bawah gitu ya. Ada yang namanya aset internet gitu. Jadi ada yang namanya aset internet guys. Nah, terus gimana tuh bang? Nah, nanti gue akan jelasin satu persatu. Selanjutnya teman-teman, yang paling mudah, yang paling murah ya, yang paling gampang itu adalah memiliki aset internet. Yang kedua adalah aset intelijen ya. Nah, intelijen ini bukan yang teman-teman pelajarin di bangku kuliahan atau sekolah gitu. Aset intelijen ini yang teman-teman bisa pelajari di lapangan tentang penjualan, soft skill, ya kan sekarang kan banyak banget produk-produk seperti Kartu Prakerja Bukalapak itu menyediakan aset intelijen. Dan teman-teman kalau misalnya di sekolah atau di kuliahan itu nggak bisa mendapatkan aset intelijen ini karena memang harus action seperti itu. Yang ketiga, teman-teman bisa pelajarin yang namanya aset paper. Aset paper nih seperti kripto, saham, bitcoin gitu kan. Terus banyak lagi aset paper yang teman-teman belum ketahui. Nah, biasanya orang kaya ini punya 3 sampai 5 aset tersebut. Yang keempat itu adalah aset bisnis. Ya, di mana teman-teman bisa belajar membangun bisnis, gimana caranya supaya bisnis itu bertambah besar dan cuan. Nah, yang terakhir baru properti. Jadi teman-teman banyak banget kursus-kursus atau seminar-seminar properti ya, yang keracunan lah bahasanya, keracunan seminar, di mana kalau misalnya pengen punya properti itu nggak harus pakai modal ya kan, pengen punya properti itu modalnya tipis, nggak bisa, teman-teman harus punya bisnis atau pekerjaan. Contoh misalnya teman-teman mau ambil KPR gitu ya, minimal teman-teman harus kerja minimal 2 tahun. Atau teman-teman pengen punya bisnis, pengen punya punya properti tapi modal bisnis gitu kan. Minimal teman-teman harus punya bisnis yang bekerjanya itu kurang lebih operasionalnya udah 2 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 2 tahun nggak bisa guys. Seperti itu. Ya. Jadi
Kalau misalnya ada yang bilang beli properti apa namanya nggak pakai modal, nah caranya nggak pakai modal pun ada caranya, ya. Bukan berarti nggak pakai modal itu benar-benar nggak pakai modal ya. Kalau nggak pakai modal itu biasanya pakai partner, ya, pakai partner atau investor. Jadi lu modal konsep, dan setelah konsepnya punya, teman-teman cari partner yang eh, bisa modalin konsepnya kamu. Nah, itu nanti gue akan ajarin dari awal sampai akhir. Nah, ini kurang lebih bisa sampai 30 menit nih, teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, tahap pertama ini teman-teman bisa ngelihat ya, aset internet. Nah, ini perumpamannya adalah gua gitu. Nah, Milliarder Boy ini ada dua cara teman-teman bisa memiliki aset internet. Yang pertama itu teman-teman bisa menjadi editor konten, ya, konten kreator gitu ya, editornya ya, editing ya, sebagai editing ya, sorry. Nah, sebagai editing itu teman-teman bisa menghasilkan uang gitu. Nggak semua, misalnya contoh teman-teman, kalau di TikTok ada kan bagian editor ya. Jadi teman-teman itu bisa jualan sosial apa editor sosial media ya, itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi penawarannya itu biasanya sama seleb-selebgram, seleb TikTok atau YouTuber yang mereka sendiri nggak bisa editing. Banyak di luar sana itu seleb itu tidak bisa editing, makanya membutuhkan jasa editor konten. Nah, selain juga teman-teman bisa jadi editor konten, teman-teman juga bisa membuat yang namanya akademi. Ya, teman-teman bisa buat akademi kripto, saham, properti. Ya, pastikan ilmunya tuh udah punya dulu nih, punya pengalaman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa jual yang namanya jual jasa akun. Jadi kalau misalnya untuk nambahin follower, banyak sebenarnya di aset internet. Jadi teman-teman bisa buat jasa akun berupa buat akun tuh biar followernya tuh tambah, guys. Jadi ada juga. Misalnya teman-teman udah expert di dunia seleb ya, selebgram, seleb TikTok, terus banyakin follower, teman-teman udah tahu rahasianya, teman-teman tinggal jualin tuh jasa akun untuk nambahin follower. Nah, dari situ teman-teman bisa yang namanya make money. Nah, make money dari selebgram juga seperti seleb TikTok, YouTuber, itu bisa menghasilkan banyak uang dari endorse, terus dari kerjasama, dari uh, penawaran dari perusahaan-perusahaan. Pastinya banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa endorse gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang pasti ngajakin teman-teman berpartner gitu. Kan nggak mau. Sekarang tuh zamannya udah berubah, teman-teman. Kalau dulu itu teman-teman ketika mau ketika mau jualan itu canvassing, terus juga harus sebar brosur. Sekarang enggak. Teman-teman udah, kalau misalnya teman-teman sebagai pengusaha ya, teman-teman rekrut aja selebgram, seleb TikTok atau YouTuber. Gaji aja mereka daripada teman-teman rekrutmen karyawan magang atau karyawan yang mungkin dia sarjana S1 tapi dia nggak bisa jualan atau konten, percuma. Jadi aku saranin buat teman-teman yang punya usaha ya, pakai jasa selebgram, seleb TikTok untuk jadi marketing kamu bagian penjualan. Karena sekarang jualan bukan bukan dari sebar brosur ya. Sekarang teman-teman udah bisa dari TikTok doang, YouTube atau Instagram. Jadi jualannya tuh di situ aja. Oke. Nah, sekarang teman-teman kan sudah paham apa yang namanya aset internet. Nah, aset internet ini ya yang kayak teman-teman lihat di sini. Ya, ini yang gue lakuin. Jadi gue juga punya aset internet, yaitu ya gue punya YouTube channel gue sendiri, gue punya TikTok gue sendiri, sama gue punya Instagram gue sendiri yang bisa menghasilkan passive income juga nih, ya. Karena dari orang konsultasi gitu kan, orang banyak konsultasi, ya kan, dari TikTok juga. Mereka berbayar ketika mereka konsultasi. Kedua, mereka kasih job misalnya, tolong dong masukin ke bank gitu, ya kan, aset gue pengen KPR ke bank, tolong dibantuin, itu dapat lagi. Terus misalnya ada orang yang kepengen cariin rumah gitu ya, itu dapat lagi, guys. Request kayak gitu yang gue bisa dapat dari hanya jualan konten doang. Jadi hanya main TikTok, YouTube atau Instagram doang di rumah gitu ya. Ini belum, dan kebanyakan 90% yang gue kerjain ya di sosial media gitu ya. Gue jarang banget ketemu orang langsung gitu, kecuali memang benar-benar benar-benar butuh, baru gua iniin, gua ketemuin seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah aset intelijen ya.
aset intelijen ini kecerdasan yang teman-teman nggak bisa dapat di bangku sekolah gitu, di bangku kuliah bahkan S1, S2 nggak ada gitu ya. Di sini nih aset intelijen ini yang pertama yang gua punya, ini gue juga punya nih aset intelijen karena gue juga belajar ya. Ada yang namanya soft skill. Ya, soft skill itu teman-teman nggak ada tuh di bangku kuliahan. Karena soft skill itu mungkin teman-teman bisa buat presentasi, konsep, terus ide, ya ide apa nih, konten apa nih yang akan kita buat gitu ya. Terus teman-teman uh, soft skill ini berupa manajemen waktu gitu kan, terus juga manajemen keuangan gitu ya, terus juga apa namanya banyak lagi gitu yang teman-teman punya soft skill. Terus dari soft skill itu teman-teman juga bisa melihat peluang gitu ya. Jadi kebanyakan orang ini ketika bekerja atau berbisnis mereka nggak bisa melihat peluang gitu. Kalau gue di bagian properti itu melihat peluang. Banyak orang yang kreditnya macet itu dikira orang tuh adalah sebuah sebuah apa namanya sebuah 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 kerugian, tapi menurut gue itu adalah sebuah keuntungan karena ketika orang lagi butuh duit disitulah mereka mau jualnya dengan harga sangat murah gitu. Dan di situ gua ngelihat peluangnya, guys. Nah, misalnya ada yang tanya tuh tadi di sosial media, "Bang, kalau misalnya lu kan beli 50%, ngapain ngasih lu 50%? Kan harusnya kalau misalnya dimasukin ke bank senilai likuidasi kan cair 800. Kenapa nggak dibangin aja?" Dia bilang gitu. Loh, justru nggak bisa kena bangin karena posisinya kan kredit macet. Lah kalau kredit macet kan nggak bisa ambil kredit lagi di bank lain gitu. Oh iya ya bang ya, dia bilang gitu kan. Kan nggak bisa ambil kredit lagi di bank lain. Terus solusinya gimana bang? Ya kebanyakan dari mereka itu walaupun diambil kredit lain harus tarik sertifikat dulu. Sertifikatnya harus ditarik dengan uang cash. Nah itulah apa namanya celah-celah itulah yang sebenarnya gua lihat sebagai peluang. Ya, jadi ada banyak macam celah di bisnis dan itu menjadi peluang buat gua. Ya, terus selanjutnya teman-teman aset intelijen itu adalah negosiasi. Nah, kalau misalnya gua di dunia properti, gue pinter dalam hal negosiasi. Ya, gue bisa nego dari harga propertinya itu kurang lebih 1 M sampai 1,5 M, gue nego jadi 500 juta. Ya, jadi sama orang yang benar-benar butuh duit. Kalau nggak butuh duit ya udah gitu, karena kan kita punya duit cash. Nah, cara negosiasi itu yang sebenarnya kita latih dari pengalaman, ya. Cara jualan, terus juga negosiasi itu paling penting, guys. Ya, percuma kalau misalnya teman-teman jago jualan, tapi harganya kemahalan, susah gitu, susah jualnya gitu. Lebih baik teman-teman gimana caranya beli semurah-murahnya dan jual cepat supaya cepat laku biar muter. Nah, supaya cepat laku teman-teman harus dapat harga yang murah. Nah, untuk harga yang murah teman-teman harus bisa negosiasi. Nah, intelijen inilah yang susah dipelajari di bangku sekolahan. Jadi itu harus harus apa ya? Harus pengalaman lah. Jawabannya pengalaman, nggak mungkin. Gua udah 7 tahun, jadi saya ini udah 7 tahun di dunia properti investment dan di dunia kerja itu udah 10 tahun lebih, di dunia investasi itu 7 tahunan lebih gitu ya. Jadi dari pengalaman itu gue pinter negosiasi dan pinter presentasi dan lain-lain. Dan gue bisa menghasilkan transaksi miliaran bahkan puluhan miliar hanya dengan dari sosmed. Jadi jualan gue hanya di sosmed doang guys. Jadi ada yang bilang, bang gimana cara jualan di sosial media? Banyak orang yang susah gitu jualan jualan di sosial media 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Gue ini jualan properti, jualan bisnis di sosial media itu transaksi minimal 100 sampai 200 juta. Cuma modal sosial media gitu. Ya kan? Dan akhirnya gue buat yang namanya Milliarder Boy Academy. Nah, setelah itu teman-teman juga harus memiliki yang namanya membangun tim. Ya, membangun tim. Nah, membangun tim ini benar-benar teman-teman harus memiliki skill. Ya, karena membangun tim ini nggak mudah, guys. Sekarang zamannya itu pekerja-pekerja sekarang generasi Z ini baperan gitu. Kalau lu salah salah didik dia bisa keluar. Ya, baperan banget sekarang tuh zaman. Jadi lu harus sebagai mentor, lu harus benar-benar mengerti apa yang dia pengen gitu. Gua kan sekarang tim gua kan banyakan kan generasi Z. Jadi generasi Z ini pinter-pinter tapi baperan. Terus sukanya ini apa namanya? Sukanya gibah gitu ya. Jadi karyawan-karyawan sekarang tuh sukanya kegibah guys. Jadi bosnya dia gibahin semua. Tapi ya harus cari kita yang harus benar-benar skill up bener
ya. Jadi nggak mudah juga punya aset intelijen ini. Yang terakhir adalah teman-teman harus bisa mengambil keputusan dengan benar dan cepat. Karena kalau misalnya teman-teman salah ambil keputusan itu akan momen itu akan kehilangan peluang gitu. Nah, ini yang paling penting ketika teman-teman mengambil keputusan bisnis atau partner, di mana teman-teman harus benar-benar dengan cara cepat dan bijaksana bisa ambil keputusan seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu ya aset intelijen itu seperti apa. Nah, gue akan sebarin yang ketiga adalah aset paper. Nah, aset paper ini kalau bahasa gue juga berinvestasi di investment terbuka sama investment tertutup. Jadi ada dua guys. Jadi aset paper ini ada dua, berupa Bitcoin atau reksadana dan lain-lain ya pokoknya ya. Kripto, saham yang paling teman-teman tahuin adalah saham, kripto, terus yang ketiga properti. Ya, gue akan jelasin fokusnya ke situ. Nah, dari ketiga itu ada yang namanya investment terbuka atau investment tertutup. Ya, investment terbuka itu adalah seperti IPO. Jadi orang-orang kalau mau beli saham ya di bursa saham gitu ya, atau kripto itu ya di brokernya karena sudah terbuka. Nah, ada yang namanya kalau properti juga sama, lu mau beli properti ya beli sahamnya properti ya kan. Nah, kalau investment tertutup adalah teman-teman beli Bitcoin itu sebelum meluncur. Jadi teman-teman sebagai investor dalamnya lah, bahasanya investor pertama kali. Dan saham juga sama, ketika mau bangun perusahaan ada investment yang pertama kali. Ya, itu perbedaannya investment terbuka. Terbuka itu yang sudah dijual kan dari investor pertama, dan investment yang tertutup adalah investasi yang pertama kali ya sebelum IPO. Kurang lebih seperti itu. Nah, di investment terbuka itu dibagi dari dua seperti kripto dan saham. Kalau yang tertutup itu adalah bisa pre-order bisnisnya. Misalnya contoh, gue mau IPO nih, mau IPO perusahaan gue, jadi membutuhkan yang namanya investor angel. Nah, itu orang yang jual beli seperti Gojek sebelum IPO kan dia pasti ada yang namanya investor angel. Nah, di situ ada yang namanya paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, seperti itu. Kalau misalnya di properti sendiri, gue juga punya yang namanya investor juga. Jadi ada namanya investor baru gitu ya. Ada 4 ring gue. Yang pertama regular, di mana regular ini cuman belajar doang. Yang kedua VIP, di mana ini investor yang baru. VVIP ini yang sudah lama, cuman belum diprioritasin banget. Yang terakhir adalah first class, di mana investornya udah lama banget. Dan gue memisahkan mereka semua jadi 4 tempat gitu. Jadi kalau misalnya yang paling terakhir, yang baru itu biasanya dapatnya yang bekas-bekas lah bahasanya seperti itu. Nah, ketika teman-teman memiliki investment tertutup, fokusnya itu bukan valuasi ya. Kalau misalnya terbuka itu fokusnya valuasi asetnya berapa, terus juga volumenya berapa. Nah, kalau investment tertutup itu fokusnya ke asuransi atau garansi. Jadi ketika gue modalin orang nih, misalnya contoh, gue mau investasi ke perusahaan A gitu. Ini yang tertutup ya. Gue akan tanya sama dia, bisnis lu ini udah ada asuransinya atau garansinya apa? Jadi ketika gue modalin misalnya 1 miliar, kira-kira nih garansinya buat gue apa nih? Misalnya contoh garansinya kalau misalnya mengalami kerugian minimal balik modal seperti itu. Terus asuransinya misalnya contoh pokoknya terjadi apa-apa kita asuransi bang, modal balik lah bahasanya, modal tuh balik seperti itu. Jadi gue fokusnya itu ke manajemen resiko. Jadi banyak orang tuh nggak ngerti di bagian ini. Mereka tuh kepengen cuannya gede, tergiur dengan keuntungan besar 50%, 100%. Padahal kalau misalnya rugi itu bisa hilang semua guys. Nah, banyak orang yang pemula, khususnya yang pemula itu mereka berfokus kepada keuntungan yang besar. Tapi gue sebagai yang master, lord gitu ya, miliarder boy master, itu berfokus pada manajemen resiko, di mana lu berani nggak kalau misalnya terjadi sesuatu di bisnisnya ini, lu balikin modal gue lah seperti itu, ya. Jadi teman-teman paham. Jadi itu yang disebut aset paper dan manajemen resiko. Nah, ini yang keempat sekarang. Kita bahas yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah aset bisnis, teman-teman. Nah, aset bisnis itu berupa ada yang jasa dan produk retail ya. Nah, yang jasa ini gue juga yang empat-empat ini gue punya semua ya.
Ya, aset-aset ini yang keempat ini gue punya semua. Kenapa gue bisa jelasin? Karena gue empat ini punya aset semua seperti itu. Nah, aset bisnis ini, Miliarder Boy ini namanya ada yang namanya jasa dan produk. Kalau yang jasa ini gue mungkin bisa startup, ya jasa, gue punya bisnis startup juga. Terus yang kedua juga gue punya jasa konsultan seperti itu, ya. Terus yang kedua adalah produk. Gue juga punya produk, misalnya bisnis owner. Nah, produk gue itu biasanya jual beli properti. Terus juga ada baju, terus juga ada sumber daya alam sama farmasi seperti itu. Nah, jadi di grup gue itu punya produk dan jasa, ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengandalkan satu bisnis gitu ya, mengandalkan satu bisnis itu beresiko banget dengan kebangkrutan. Makanya kalau teman-teman tuh harus memiliki 5 aset ini supaya teman-teman bisa kaya. Kalau cuma satu mah susah loh kayaknya. Jadi harus punya 5 ini nih. Ya. Nah, dari situ gue produknya berhubungan dengan properti, perbankan, terus juga sumber daya alam, terus juga ada produk-produk farmasi juga gitu ya. Gue juga punya tim juga produknya farmasi. Dari sinilah gue membentuk yang namanya investasi properti. Jadi gue beli, jual itu dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau misalnya, bahkan gue bisa beli harga 30%. Jadi kalau harga pasarnya nilainya 1,5 M, itu gue beli cuman 500 juta. Nah, kok bisa tuh Bang? Nah, makanya nih kita lanjut di eh, aset yang kelima ya, yaitu properti. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau beli properti atau mau investasi properti harus punya bisnis dulu. Tadi udah gue bilang, teman-teman nonsen lah, omong kosong. Kalau ada yang ngajarin orang tuh nggak kerja apa-apa, pengangguran, terus nggak punya bisnis, terus bisa beli properti itu nonsen, nggak bisa. Teman-teman harus jadi karyawan minimal supaya bisa beli properti dengan cara KPR. Atau teman-teman punya bisnis gitu ya, punya bisnis supaya bisa ambil kredit dari bank. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis gimana? Makanya join di grupnya gue gitu, nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis. Nah, teman-teman bisa kerjasama atau jualan konsep. Nah, konsepnya itu yang gue jelasin di workshopnya Miliarder Boy. Nanti gue akan jelasin di akhirnya ya. Nah, gue juga dulu nggak punya bisnis. Bisnis gue udah punya sebenarnya. Kalau misalnya karyawan, dulu gue juga karyawan. Jadi dua bidang itu gue udah expert. Pengalaman gue udah lebih dari 10 tahun di dunia bisnis dan investasi gitu ya. Nah, dari situ akhirnya gue kenal bisnis, barulah di bisnis itu gue bisa praktekin. Jadi nggak mungkin seseorang yang nol putung abis kuliah terus isi kepalanya nol terus bisa investasi properti, nggak mungkin. Makanya di sini gue ajak teman-teman untuk coba skill up-nya dulu, yang ini dulu nih. Dari skill up 1, yang paling gampang itu skill up 1, 2, 3, 4 ini. Yang keempat yang ini. Nah, yang kelima, teman-teman baru belajar yang namanya aset properti. Ini yang paling susah soalnya, teman-teman. Nah, aset properti itu dibagikan dua. Karena gue juga udah pernah ngerjain ini semua. Seperti developer, gue juga udah pernah kerjain. Waktu itu proyek terbesar gue adalah 10 hektar gitu ya. Itu rumah subsidi gitu ya. Terus yang kedua adalah gue jual beli properti ya. Jual beli properti. Jadi gue beli dengan harga murah, terus habis itu dijual lagi. Nah, kok bisa Bang beli jualnya tuh dengan harga murah? Kalau misalnya teman-teman beli properti dengan harga normal itu KPR-nya juga tinggi. Tapi kalau teman-teman bisa beli 50%, itu KPR-nya rendah malah dapat cashback. Nah, kok bisa tuh Bang dapat cashback? Makanya ini tonton sampai habis nih. Nah, setelah jual beli, gue juga bisa yang namanya rental atau kredit. Gue rentalin sambil gue masukin lagi ke bank supaya gue dapet cashback-an seperti itu. Jadi contoh misalnya tadi ada yang debat, eh, kalau misalnya harga aset itu 1 miliar, gue beli itu harus 500 juta. Berarti harus outstandingnya tuh di bawah 500 juta. Itu harus 300 juta. Jadi orang yang punya kredit macet itu harus sisa utangnya 300 juta, 200 juta, 300 jutanya nanti kita tebus, 200 jutanya ini untuk kita kasih susu sama penjual yang lama. Nah, berarti kan kita masukin lagi ke bank itu cair 800 juta. Nah, modal kita balik 300 jutanya itu kita buat bisnis lagi, atau 500 jutanya ini bisa dibeliin properti lagi yang murah 50%, dan 300 jutanya ini kita buat bisnis sambil cash flow juga ya, sambil cash flow-nya dibenerin lagi. Nah, kok bisa, pertanyaannya kok bisa sih lu Bang bisa dapat rumah murah? Nah, teman-teman harus belajar nih di workshopnya Miliarder Boy. Nah, karena semua ini gua bisa dapetin 5 aset ini bukan karena
tahu-tahu gue bisa dapet. Enggak, gue mengalami 10 tahun pengalaman gue bisnis dan investasi. Jadi wajar aja gue punya keahlian seperti ini, punya 5 aset yang selama ini gue impi-impikan. Ya walaupun ini belum besar banget ya mas, tapi ini 5 aset ini gue udah punya. Nah, gimana sih bang caranya untuk bisa dapetin rumah diskon 50%, malah bisa dapet duit dari bank, dapat cashback lagi, ya dapat cashback 300 juta. Terburuk nih ya, terburuk kalau misalnya kita nggak bisa bayar, anggap aja kreditnya macet dan diambil bank, kita nggak rugi karena kita udah untung duluan di depan. Modal kita 500, dapatnya 800 kan kreditnya, jadi kita udah untung di depan guys. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sekarang next. Nah sekarang ini yang terakhir adalah master property. Jadi kalau yang tadi ilmu dasar, dan ini adalah pengetahuan khusus di mana teman-teman menjadi master property. Nah ini ada gue bahas di workshopnya Miliarder Boy tanggal 20 Agustus ya. Jadi kurang 7 hari lagi semenjak video ini dibuat. Jadi cara gue sebenarnya sederhana banget sih guys. Yang pertama itu gue cari yang namanya penjual ya. Penjual orang yang butuh duit tuh. Nah orang yang butuh duit biasanya ada di bank. Sertifikatnya ada di bank. Nah, asetnya itu 1 miliar ya. Cari aset yang 1 miliar karena modal gue itu kurang lebih 500 juta. Nah, dari aset 1 miliar itu gue cari yang outstandingnya di bawah 50%. Jadi sisa hutangnya harus di bawah 500 juta. Makanya di sini gue bilang jadi 300 jutanya anggap aja sisa hutangnya 300 juta. Ya kan? Terus berarti 300 jutanya itu gue tebus ke bank yang di atas, terus 200 jutanya gue kasih ke penjual. Jadi selesai, abis itu gue beli lagi, jual beli lagi gitu. Terus abis itu gue jualnya senilai likuidasi aja. Jadi orang yang beli properti gue itu nggak perlu pakai DP, tinggal masukin ke bank, cair, tinggal cicil doang. Nah banyak yang bilang, bang, yang lu kerjain itu adalah aset lelang ya? Bukan aset lelang, tapi pralelang. Nah bedanya apa? Aset lelang dengan pralelang, ya. Ibaratnya kalau lelang itu teman-teman belinya ke bank ya, terus habis itu selesai lu eksekusi ya kan, kelihatannya tuh gampang di depan tapi terakhirnya lu susah karena lu harus eksekusi ke pengadilan dan lain-lain. Yang namanya lelang itu masuknya perdata bukan pidana. Nah kalau gua ini masuknya ke pralelang. Pralelang itu yang sebelum dilelang, makanya kan ada yang namanya call 1, call 2, call 3, 4, 5 ya. Nah call 1 ini lancar, call 2 ini yang udah batuk-batuk. Jadi call 1, call 2 ini masih BI checking, masih aman. Nah, kalau udah lewat call 3 itu baru dilelang. Nah, sebelum masuk ke call 3 itu udah gue eksekusi, guys. Udah gue datengin ke rumahnya. Gue dapat datanya, oh ini ternyata yang mau pralelang nih. Ya udah kita datengin rumahnya, kita nego langsung. Kita langsung transaksi sama pemiliknya. Kita nego sama pemiliknya. Bu, mau nggak kalau misalnya aset ini saya beli 500 juta daripada ibu dilelang nggak dapat apa-apa, lebih baik saya beli, saya kasih susu nih 200 juta, hidup baru. Nggak mau tinggal, mau ya jalan terus. Jadi sederhana banget. Dan kalau misalnya teman-teman join ke workshop gua gitu ya, itu kan ada aku buat workshopnya namanya workshop Miliarder Boy ya. Nah seperti ini workshop yang pertama kemarin dan sudah sukses. Ini sebenarnya banyak banget, kurang lebih hampir 20 orang yang ikut. Tapi karena jauh-jauh makanya cuma beberapa orang aja yang kemarin kita meet up bareng. Di sini setelah ikutin workshop selama 3 hari, 2 hari online, 1 hari offline, teman-teman nanti selama setahun diajarin dan ditemenin pokoknya. Nggak langsung dilepas. Terus teman-teman kalau misalnya bang, gue cari rumah kok nggak ketemu, ini caranya kayak gini. Ini caranya kayak gini. Jadi tetap didampingin terus selama 1 tahun. Tujuannya didampingin itu apa sih? Ya tujuannya itu teman-teman biar bisa mencapai impian yang lu punya. Lu kepengen beli properti kan? Ya gua dampingin. Nggak hanya itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak punya modal, teman-teman dibantuin gimana caranya cari investor, buat presentasi, diajarin soft skill. Jadi 5 aset ini teman-teman diajarin sampai benar-benar bisa seperti itu. Oke? Jadi itu gunanya teman-teman join di workshop Miliarder Boy. Selain itu teman-teman juga masuk ke dalam member VIP dan VVIP. Ya, terus juga dapat ebook gratis. Jadi semuanya tuh fasilitasnya gratis. Teman-teman cuman bayar biaya workshopnya doang di Miliarder Boy. Oke? Jadi mungkin hari ini materinya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tanya jawab, bisa langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di bio ya. Terus juga teman-teman mau konsultasi,
itu juga bisa di join di Telegram channel aku juga buat belajar gratisnya juga udah ada ya. Jadi ada yang namanya Telegram channel itu belajar gratis ya. Seperti ini video belajar gratis. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin workshop itu ada biayanya juga ya. Tapi sebenarnya worth it lah teman-teman. Pengalaman gue 10 tahun di dunia bisnis dan investasi, gue banyak belajar rugi, terus juga gue banyak beli buku, terus juga seminar. Jadi gue juga investasi sebelum gue ngajarin lu semua kan. Gue sebelum itu udah investasi banyak, seperti gue ikut seminar, gue ikut workshop ya di masa lalu gue, ya masa muda gue nggak tahu apa-apa kan. Terus gue juga beli buku. Terus akhirnya gue sekarang bisa ngajarin teman-teman. Tujuannya ngajarin apa sih? Biar teman-teman tuh bisa investasi yang bener dan gue dampingin sampai selesai. Nah, karena gue udah pengalaman 7 tahun, makanya Seven Space. Bisnis gue namanya Seven Space, di mana gue memberikan arahan pengalaman gue 7 tahun. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya gue dulu belajar dari nol, susahnya ya lama, gue belajar butuh waktu 10 tahun untuk bisa sehebat ini gitu ya. Teman-teman berawal dari 7 tahun, setelah 7 tahun. Jadi teman-teman tuh kemungkinan ketika belajar di programnya gue itu lebih cepat suksesnya dibandingkan gue ketika gue memulainya dari nol. Oke? Oke, jadi gitu aja dari aku. Semoga teman-teman bisa banyak belajar dan membantu dari posisi ini. Sukses selalu. God bless buat teman-teman ya.